Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvina Putri Aziani selaku moderator pada presentasi yang berjudul Produk Inovasi Jejak atau Jajatuja. Jadi, Jajatuja ini merupakan cemilan khas Lombok yang diinovasikan sebagai keripik. Baik, untuk selanjutnya langsung saja pembacaan materi pertama oleh Saudari Dinti. Baik, saya akan menyampaikan materi pertama. Jejak atau chips Jajatuja merupakan inovasi jajanan tradisional sebagai oleh-oleh halal dan bergizi khas Lombok. Chips Jajatuja merupakan olahan berupa keripik yang dikembangkan dari jajanan Jajatuja basah yang dikombinasikan dengan varian rasa yaitu rasa original, gula manis, coklat, keju, dan balado. Untuk urgensi kegiatan, yang pertama, menjadikan produk jejak sebagai makanan ringan. Yang kedua, memperkenalkan produk makanan khas Lombok. Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran dari produk jejak. Selanjutnya, tujuan dari produksi jejak. Yang pertama, untuk mengetahui prospek pengembangan usaha chips Jajatuja. Yang kedua, untuk mengetahui analisis kelayakan usaha dari chips Jajatuja. Yang ketiga, untuk mengetahui cara membuat chips Jajatuja. Yang keempat, untuk mengetahui strategi pemasaran chips Jajatuja. Manfaat dari produksi ini, yang pertama, memberikan inovasi produk terbaru dengan metode pengolahan yang mudah sehingga dapat mendorong kreativitas dan daya inovasi mahasiswa serta masyarakat luas. Yang kedua, untuk mengembangkan chips Jajatuja sebagai usaha yang berprospek dan menjadi tren di kalangan masyarakat lokal maupun mancanegara. Yang ketiga, memberikan stimulasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara berbasis potensi lokal yang belum dikembangkan secara maksimal. Yang keempat, mengetahui strategi memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dari usaha jajanan chips Jajatuja sebagai pengembangan potensi pangan. Terakhir, lokal di Lombok yang dikemas dalam bentuk jajanan oleh-oleh khas Lombok. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Laras. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu gambaran umum rencana bisnis. Dan untuk kemasannya bisa dilihat di slide di atas. Jadi, biaya produksi pembuatan produk jejak ini dalam 1 bulan atau dalam 4 kali produksi yaitu sebesar 3.200.000 untuk menghasilkan 200 kemasan per bulannya. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hairunisa. Baik, materi selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan. Kompor, air fryer, nampan, cutter, panci, lesung, telenan, sendok, anyaman penjemuran, dan baskom. Yang kedua, proses pengolahan. Sortasi, pencucian, perendaman selama 1,5 jam dan ditiriskan 1-2 jam. Ketiga, proses pengolahan. Pengukusan pertama selama 30 menit. Pencampuran bahan yaitu menggunakan garam dan kelapa parut. Kemudian diaduk hingga merata. Selanjutnya pengukusan kedua selama 20 menit hingga matang. Kemudian ditumbuk dalam kondisi masih panas. Selanjutnya yaitu irisan Jajatuja menggunakan cutter dengan ketebalan 2 mm. Kemudian dijemur dengan menggunakan pengeringan greenhouse selama 2 hari. Kemudian menggoreng dengan menggunakan air fryer. Pengemasan menggunakan kemasan standing pouch aluminium foil yang didesain sedemikian rupa. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Laras. Baik, materi selanjutnya yaitu grand strategi STP atau segmentasi target dan posisi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari slide di atas. Untuk segmentasi pasar yang mencakup 3 segmentasi yaitu yang pertama geografi, demografi, dan psikografi. Untuk geografi yang mencakup wilayah dalam suatu negara seperti perkotaan dan pedesaan. Sedangkan untuk demografi yang mencakup usia, pekerjaan, dan penghasilan. Dan yang terakhir, segmentasi psikografi yang mencakup minat, status, dan gaya hidup. Selanjutnya, strategi pemasarannya.
Dalam memasarkan produk jejak ini, kami menggunakan bauran pemasaran yang berlandaskan pada 4P, yaitu produk, price, place, and promotion, yang bertujuan agar produk jejak yang kami produksi sesuai dengan grand strategi yang kami rencanakan. Yang pertama, produk. Jejak atau Jaje Tuja menawarkan produk dalam bentuk chips yang terbuat dari beras ketan dan kelapa parut yang dikeringkan dengan berbagai varian rasa milenial. Kualitas produk jejak ini dapat dijamin. Hal ini karena pengusaha menggunakan bahan baku berkualitas dengan proses pengolahan yang higienis dan sanitasi. Yang kedua, price. Harga jual produk jejak ini yaitu sebesar 12.000 untuk satu kemasan ukuran 100 gram. Harga tersebut adalah harga yang terjangkau bagi masyarakat sasaran. Yang ketiga, place. Produk jejak dipasarkan ke seluruh kota dan kabupaten di Pulau Lombok dengan pusat pemasaran yaitu di wilayah Kota Mataram. Kedepannya diharapkan produk jejak ini mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Yang terakhir, promotion. Produk jejak ini dipasarkan melalui kegiatan pemasaran offline maupun online. Kegiatan pemasaran online dilakukan melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain, serta menggunakan jasa endorse. Sedangkan kegiatan pemasaran offline dilakukan dengan pemasaran dari mulut ke mulut maupun mengenalkan produk pada kegiatan seminar nasional, pameran, expo, dan menitipkan barang di gerai. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi terakhir yaitu biaya. Untuk tabelnya bisa dilihat pada slide di atas. Jenis pengeluarannya, yang pertama ada peralatan penunjang atau perlengkapan yang biayanya 1.400.000. Yang kedua, bahan habis pakai yang biayanya 1.800.000. Yang ketiga, ada perjalanan yang biayanya 200.000. Yang terakhir yaitu biaya lainnya sebesar 1.600.000, sehingga jumlah keseluruhannya yaitu 5 juta. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.